biasa. Kembali lagi bersama aku, Kak Sony, Kak Fris, dan Kak Karen. Oke, hari ini kita semua mau ajak adik-adik untuk memuji Tuhan. Siapa yang mau memuji Tuhan? Saya. Oh, ini di sini udah siap nih. Di rumah gimana? Sudah siap dong, Kak. Oke, udah siap ya. Oke, kali ini aku merasa bahagia. Kakak merasa bahagia nggak? Aku juga merasa bahagia. Bener. Benar. Oh, Kak Fris? bahagia Kak. Oh iya, semuanya bahagia ya. Nah, untuk itu kita nyanyikan yuk sama-sama hari ini ku rasa bahagia. Oke adik-adik, kita memuji Tuhan, menyenangkan nama Tuhan. Bersama-sama, kita bareng-bareng, kita kuat adik-adik. Kita bisa mengalahkan si jahat, iya kan Kak? Betul tuh, tapi kayaknya ada apa tuh? Kak. Karena kita selain kita bersama-sama, kita sama harus Tuhan ya? bersatu hati. Iyalah. Oh, berarti Sama ada Tuhan. kuasa tuh. Ada Kalau kuasa. sama Tuhan, Sama bersama-sama, Tuhan. terus ada Tuhan juga. Berarti ada kuasa ya Kak? Betul. Oke. Kali ini kita mau nyanyi lagu Ada Kuasa Dalam Darahnya ya. Iya, betul Kak. Darahnya tuh darah Yesus. Iya kan? Betul, Bang. Darah domba Allah. Iya. Oke, kalau gitu kita nyanyikan deh. Oke Kak. Oke, Kak. Sikat. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa
biasa adik-adik. Itu semangatnya juga karena kuasa darah domba Allah tuh adik-adik. Ya kan Kak? Betul sekali. Benar banget, Kak. Ya. Wah, keren. Kalau gitu kita mau nyanyi apa lagi nih Kak? Ada darah domba Allah, ada kemenangan gak sih kalau gitu? Oh, Ada. Pasti Gak kan? ada kan? Pasti. Darah itu Ada. menandakan kemenangan kan? Iya. Dalam nama siapa sih itu, Kak? Dalam nama Yesus. Oh, dalam nama Yesus. Oh, dalam nama Yesus Ada Ada kemenangan. Adik-adik masih semangat? Masih. Oh, masih semangat. Luar biasa. Yuk, berdiri, gerak-gerakin kaki dulu, gerak-gerak tangan, ayo gerakin. Nah, kita nyanyi lagi ya. Dalam nama Yesus ada Kemenangan. Oke, Kamris. Dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus ada kemenangan. Hore! Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Hus, hus. dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus Ada kemenangan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Hore! Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Hus, hus. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Hore! Ada kemenangan adik-adik. Sekarang kita semua udah jadi pemenang adik-adik. Oke? Yeay. Kata kalah tuh nggak ada, adanya kemenangan yang tertunda. Tetap Iya. menang ya jadinya ya. Iya, dalam Tetap Yesus menang. kita menang, Kak. Dalam Yesus kita udah menang. Ya. Yes. Oke adik-adik. Nah sekarang kalau kita mau melawan iblis, ada lagi caranya adik-adik. Kita bisa terima kuasa Roh Kudus, ya kan Kak? Iya ya, Roh Kak, ya. Kudus apa sih Kak? Roh Kudus itu, Kak, roh yang dikasihkan oleh Tuhan Yesus untuk anak-anaknya. Oh, jadi pas Tuhan Yesus mau berangkat naik ke surga, Ke surga. itu, dia kasih Roh Kudus. Betul banget itu, Oh, Kak. berarti Tuhan ini kita ada Roh Kudus nih. Ada, Ada kan? dong. Waduh. Adik-adik juga ada kan? Kalau gitu kita sama-sama nyanyikan adik-adik biar Roh Kudusnya ada juga nih. Biar Roh Kudus ada dalam adik-adik, ada kita semua. Oke? Kita nyanyikan lagu persembahan ini adik-adik. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus.
sama-sama berdoa. Ikuti Kak Fritz berdoa. Yuk adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh bernyanyi untuk Tuhan. Terima kasih Roh Kudus yang boleh menolong kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, agar kami bisa mengerti firman Tuhan. Tolong juga kakak guru sekolah minggu yang akan memberikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah diberkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom adik-adik, bertemu lagi nih sama Kak Christine di ibadah online Harvest Kids. Nah, gimana kabar adik-adik hari ini? Kak harap semoga adik-adik sehat selalu ya. Kira-kira hari ini kakak mau cerita apa ya? Ada sebuah gambar nih. Gambar apa ya ini? Ya, ini gambar perahu. Cerita apa ya yang ada perahunya? Kisah hari ini diambil dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. Dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. Nah, buat adik-adik yang udah bisa baca di ayat tersebut ya. Firman hari ini judulnya Angin Ribut Diredakan. Nah, adik-adik, angin ribut itu apa sih? Angin ribut itu angin besar yang datang secara tiba-tiba. Nah, sebelum kakak mulai cerita hari ini, kakak mau nanya dulu nih sama adik-adik. Adik-adik pernah gak sih merasa takut? Kenapa takut? Takut sama apa? Hayo. Mungkin tiba-tiba mati lampu, jadi adik-adik takut gelap. Atau hujan deras, ada petir dan geledek, jadi adik-adik takut. Atau ketika papa mama pergi, adik-adik takut sendirian di rumah. Nah, bukan cuma adik-adik loh, orang tua pun juga bisa takut. Contohnya adalah murid-murid Tuhan Yesus. Nah, suatu hari Tuhan Yesus sedang mengajar di tepi danau bersama murid-muridnya. Setelah selesai mengajar, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ayo kita pergi ke seberang danau." Lalu Tuhan Yesus beserta murid-muridnya naik ke perahu untuk menyeberangi danau. Saat di perjalanan, Tuhan Yesus merasa lelah sehingga ia tertidur di dalam perahu. Lalu tiba-tiba langit menjadi gelap. Lalu terdengar suara. Suara apa ya itu adik-adik? Itu suara angin besar. Angin bertiup dengan kencang. Lalu awan-awan gelap mulai menutupi langit. Hujan deras turun dan ada petir. Saat itu badai sangat besar terjadi. Ada ombak besar. Ketika ombak besar datang, perahu naik turun seperti ayunan, sehingga perahu dapat hancur. Dalam perahu tersebut ada murid-murid Tuhan Yesus. Dalam perahu mereka sangat ketakutan. Mereka takut kalau kapalnya akan hancur. Mereka berpegang erat-erat pada perahu agar tidak terlempar jatuh ke dalam danau. Coba adik-adik tirukan, bisa pegangan sama papa atau sama mama atau sama kakak atau sama adiknya. Terus coba kalau misalkan ke kanan semua badannya miring atau miring ke kiri semua badannya.
Wah, kalau misalkan di tepi danau bisa saja jatuh karena tidak seimbang. Lalu mereka berteriak-teriak, "Tolong, tolong, kita akan tenggelam." Mereka semua dalam perahu ketakutan, semuanya ketakutan, tapi ada satu orang yang tidak takut. Kira-kira siapa ya dia? Siapa? Ya, dia Tuhan Yesus. Murid-murid pun teringat sama Tuhan Yesus, tapi di mana ya Tuhan Yesus? Tuhan Yesus sedang tertidur. Murid-murid membangunkan Tuhan Yesus. "Guru, guru, bangun. Tidak pedulikah engkau jika kita mati dan tenggelam?" Lalu Tuhan Yesus bangun dan berkata, "Diam, tenanglah." Lalu apa yang terjadi adik-adik? Saat itu angin pun berhenti bertiup, petir menghilang, awan-awan gelap pun juga menghilang, laut mulai tenang, dan kapal bergerak dengan stabil, dengan seimbang. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kenapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Murid-murid Tuhan Yesus merasa malu dan bersalah karena tidak percaya sama Tuhan Yesus. Mereka berbisik kepada teman-temannya, "Luar biasa, siapa sebenarnya guru kita ini?" Nah, adik-adik, Tuhan Yesus luar biasa, bukan? Angin ribut pun, badai bisa tunduk pada perkataan Tuhan. Kenapa ya adik-adik? Karena Tuhan Yesus adalah anak Allah. Dia berkuasa atas alam dan atas ciptaannya. Nah, jadi adik-adik gak perlu takut. Ketika adik-adik takut, adik-adik bisa berdoa, minta tolong kepada pertolongan Tuhan. Ketika adik-adik takut, adik-adik minta Tuhan untuk menolong adik. Nah, ketika mati lampu lalu gelap, maka adik-adik akan takut. Ayo katakan bareng-bareng ya sama kakak, "Aku tidak takut, Yesus berkuasa." Nah, kalau misalkan ada petir, terus adik-adik sendiri di rumah, adik-adik takut nggak? Bilang lagi ya, sekali lagi sama kakak, "Aku tidak takut, Tuhan Yesus berkuasa." Nah, Tuhan Yesus itu Allah yang berkuasa, adik-adik gak perlu lagi takut. Nah, karena Tuhan Yesus selalu ada bersama kita. Sekian cerita kakak hari ini, kita tutup dalam doa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, kami tahu bahwa Engkau adalah Tuhan yang berkuasa. Tuhan, kiranya Engkau melindungi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, adik-adik sudah dengarkan firman-Nya tadi. Nah, sekarang waktunya kita aktivitas. Untuk kelas trend dan kelas grow bisa print gambar kayak gini. Ada gambar ayat dari Markus 4 ayat 39b. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Dan satu lagi ada gambar Tuhan Yesus bersama murid-muridnya di dalam perahu. Adik-adik bisa warnain gambarnya. Di situ adik-adik siapin benang wol atau pita, lalu adik-adik tempel benang wolnya di gambar.
biar jadi gantungan kayak gini. Untuk kelas fruitful, adik-adik bisa cetak ada 4 gambar. Ada 4 gambar. Yang pertama, gambar Tuhan Yesus memasuki perahu. Gambar kedua, perahu di tengah badai. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus menenangkan angin ribut. Dan yang keempat, perahu berjalan dengan tenang. Nah, di keempat gambar ini adik-adik ambil gambar yang kedua dan gambar yang keempat, adik-adik tempel. Habis itu adik-adik gunting tengahnya garis yang berwarna hitam. Adik-adik gunting. Terus yang gambar pertama sama gambar yang ketiga juga adik-adik tempel. Nah, adik-adik tempel, adik-adik gunting. Setelah digunting garis yang warna hitamnya, ada garis warna merah yang putus-putus. Adik-adik tekuk ke dalam, lipat ke dalam. Lipat. Dan lihat ada hurufnya. Adik-adik tempel huruf A ke huruf A, huruf B ke huruf B, huruf C ke huruf C, dan huruf D ke huruf D. Setelah ditempel, nanti jadinya seperti ini. Ada gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, dan gambar keempat. Nah, setelah adik-adik buat aktivitasnya, bisa di tag di Instagram GBI Rem Ciputra dan Harvest Rem biar kakak-kakak bisa lihat nih hasil karya adik-adik. Nah, sampai jumpa minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati.